Prabowo pasrah apapun hasil Pilpres 2024, Anies optimistis putaran kedua. Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto menyampaikan pihaknya bakal pasrah apapun hasil dari pemilihan presiden, Pilpres 2024 kali ini. Dia pun bakal menerima apapun keputusan yang diputuskan dari Allah SWT. Saya pasrah apapun keputusan yang Maha Kuasa saya terima, ucap Prabowo saat ditemui di kediamannya di Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Ia pun berharap semuanya juga memiliki mengerti dan menerika apapun yang menjadi keputusan rakyat Indonesia. Namun, ia memahami setiap persaingan pastilah ada yang akan mengalami kekecewaan. Saya berharap semua pihak mengerti ini untuk tujuan yang besar. Jadi kita waspada, janganlah mungkin ada dalam setiap persaingan pasti ada yang kecewa, tidak mencapai hasil-hasilnya yang diinginkan, katanya. Di sisi lain, Prabowo menyatakan pihaknya tidak ada persiapan khusus dalam mengawal suara pemilih. Dia pun mempercayai kekuatan rakyat Indonesia. Saya percaya dengan kekuatan rakyat, tukasnya. Di sisi lain, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku optimis lolos ke putaran kedua Pilpres 2024. Anies mengatakan sedianya rakyat Indonesia menginginkan kondisi hidup yang lebih baik. Rakyat Indonesia menginginkan adanya kondisi hidup yang lebih baik, keluarga-keluarga yang ingin lebih baik dan lapangan pekerjaan yang lebih mudah, biaya pendidikan lebih murah, harga-harga lebih murah, lalu juga makin banyak yang merasakan kita ingin iklim demokrasi yang lebih sehat, ujar Anies di Posko Pemenangan Amin, Jalan Diponegoro 10, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Dirinya mengatakan masyarakat menginginkan iklim demokrasi yang menghormati pilihan, yang mengayomi semua. Makin hari suara itu makin lantang, dan untuk itu kita perlu melakukan perubahan. Jadi rasanya yang ingin perubahan makin hari makin banyak, alhamdulillah, tutur Anies. Menurut Anies, antusiasme masyarakat sangat besar dari pagi hari waktu pemungutan suara. Dirinya mengaku merasa terhormat dapat melakukan kampanye dengan terhormat, penuh dengan kerja-kerja yang sepenuh hati yang dikerjakan swadaya, swakarsa dan puncaknya kemarin kita lihat pada kegiatan di JIS kemarin, tuturnya. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menggunakan hak pilihnya di TPS 33 Bojongkoneng, Bogor, Rabu 14 Februari. Saat tiba di lokasi TPS, Prabowo memilih melewati jalan becek akibat hujan di lapangan GDR Curug untuk menuju ke TPS 33. Prabowo datang mencoblos dengan didampingi para ajudannya termasuk Mayor Teddy Indrawijaya. Prabowo terlihat sempat memegang bahu Mayor Teddy saat berjalan menuju TPS. Ia memilih melewati jalan becek dan menghindari karpet hijau yang telah disediakan. Prabowo kemudian ikut mengantre bersama dengan warga untuk menggunakan hak pilihnya. Setelah menunggu beberapa menit, Capres nomor urut 2 itu kemudian menuju bilik suara. Prabowo kemudian mencelupkan dua jarinya ke tinta ungu dan memamerkannya. Halo, selamat siang saudara. Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Yuwanita. Calon Presiden atau Capres nomor urut 1 Anies Baswedan tiba di tempat pemungutan suara atau TPS yang berada di kawasan tempat tinggalnya, yaitu TPS 60 Jalan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Rabu 14 Februari 2024 pagi. Anies yang didampingi ibunda, istri, anak, serta menantu tiba di TPS 60 segera pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Dalam perjalanan menuju TPS, terlihat Anies mendorong kursi roda sang ibu. Saat tiba di TPS 60, anak pertama Anies, Mutiara Baswedan, menjadi yang pertama mencoblos. Sementara Anies beserta keluarganya duduk menunggu giliran mereka. Mutiara terlihat membuka surat suara di hadapan KPPS sebelum dibawa masuk ke bilik suara. Sebelum mencoblos, Anies menjalani salat subuh berjamaah bersama keluarganya di rumah. Sebelumnya juga diketahui, Capres nomor urut 1 tersebut menjadi imam salat di belakangnya ada anak-anaknya serta istri Ferry Farhati dan ibu Anies Aliyah Rashid sebagai makmum.
Diketahui sebelumnya, saudara, saat salat subuh, Anies juga mengaku membacakan surat Ad-Duha. Seusai salat, tampak Anies dan anak-anaknya saling bercengkrama dan berbincang. Anies pun juga diketahui sudah selesai melakukan pencoblosan pada pemilu 2024 pagi tadi. Beliau keluar di sini ya. Siap. Oh iya, iya, Pak. Jangan dorong belakang, jangan dorong belakang. Dan mengambilkan ke TPS nomor 060 di belakang sini. Jadi kita akan sama-sama jalan, dan ini memang hujan, tapi pengalaman kita dulu, hujan tidak melunturkan semangat, panas tidak melelehkan semangat. Jadi jalan terus. Dan saya juga mengajak kepada semua dimanapun di seluruh Indonesia, dalam kondisi cuaca apapun, kita tetap berangkat ke TPS. Kita segerakan, kami juga termasuk berangkat awal nih, supaya bisa tuntas lebih awal. Alhamdulillah, Ibu yang terdaftarnya sebetulnya Prabowo pasrah apapun hasil Pilpres 2024, Anies optimistis putaran kedua. Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto menyampaikan pihaknya bakal pasrah apapun hasil dari pemilihan presiden Pilpres 2024 kali ini. Dia pun bakal menerima apapun keputusan yang diputuskan dari Allah SWT. Saya pasrah apapun keputusan yang Maha Kuasa saya terima, ucap Prabowo saat ditemui di kediamannya di Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Ia pun berharap semuanya juga memiliki mengerti dan menerika apapun yang menjadi keputusan rakyat Indonesia. Namun, ia memahami setiap persaingan pastilah ada yang akan mengalami kekecewaan. Saya berharap semua pihak mengerti ini untuk tujuan yang besar. Jadi kita waspada, janganlah mungkin ada dalam setiap persaingan pasti ada yang kecewa, tidak mencapai hasil-hasilnya yang diinginkan, katanya. Di sisi lain, Prabowo menyatakan pihaknya tidak ada persiapan khusus dalam mengawal suara pemilih. Dia pun mempercayai kekuatan rakyat Indonesia. Saya percaya dengan kekuatan rakyat, tukasnya. Di sisi lain, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku optimis lolos ke putaran kedua Pilpres 2024. Anies mengatakan sedianya rakyat Indonesia menginginkan kondisi hidup yang lebih baik. Rakyat Indonesia menginginkan adanya kondisi hidup yang lebih baik, keluarga-keluarga yang ingin lebih baik dan lapangan pekerjaan yang lebih mudah, biaya pendidikan lebih murah, harga-harga lebih murah, lalu juga makin banyak yang merasakan kita ingin iklim demokrasi yang lebih sehat, ujar Anies di Posko Pemenangan Amin, Jalan Diponegoro 10, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Dirinya mengatakan masyarakat menginginkan iklim demokrasi yang menghormati pilihan, yang mengayomi semua. Makin hari suara itu makin lantang, dan untuk itu kita perlu melakukan perubahan. Jadi rasanya yang ingin perubahan makin hari makin banyak, alhamdulillah, tutur Anies. Menurut Anies, antusiasme masyarakat sangat besar dari pagi hari waktu pemungutan suara. Dirinya mengaku merasa terhormat dapat melakukan kampanye dengan terhormat, penuh dengan kerja-kerja yang sepenuh hati yang dikerjakan swadaya, swakarsa dan puncaknya kemarin kita lihat pada kegiatan di JIS kemarin, tuturnya.
Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menggunakan hak pilihnya di TPS 33 Bojongkoneng, Bogor, Rabu 14 Februari. Saat tiba di lokasi TPS, Prabowo memilih melewati jalan becek akibat hujan di lapangan GDR Curug untuk menuju ke TPS 33. Prabowo datang mencoblos dengan didampingi para ajudannya termasuk Mayor Teddy Indrawijaya. Prabowo terlihat sempat memegang bahu Mayor Teddy saat berjalan menuju TPS. Ia memilih melewati jalan becek dan menghindari karpet hijau yang telah disediakan. Prabowo kemudian ikut mengantre bersama dengan warga untuk menggunakan hak pilihnya. Setelah menunggu beberapa menit, Capres nomor urut 2 itu kemudian menuju bilik suara. Prabowo kemudian mencelupkan dua jarinya ke tinta ungu dan memamerkannya. Halo, selamat siang saudara. Anda kembali menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Calon Presiden atau Capres nomor urut 1 Anies Baswedan tiba di tempat pemungutan suara atau TPS yang berada di kawasan tempat tinggalnya, yaitu TPS 60 Jalan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Rabu 14 Februari 2024 pagi. Anies yang didampingi ibunda, istri, anak, serta menantu tiba di TPS 60 segera pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Dalam perjalanan menuju TPS, terlihat Anies mendorong kursi roda sang ibu. Saat tiba di TPS 60, anak pertama Anies, Mutiara Baswedan, menjadi yang pertama mencoblos. Sementara Anies beserta keluarganya duduk menunggu giliran mereka. Mutiara terlihat membuka surat suara di hadapan KPPS sebelum dibawa masuk ke bilik suara. Sebelum mencoblos, Anies menjalani salat subuh berjamaah bersama keluarganya di rumah. Sebelumnya juga diketahui, Capres nomor urut 1 tersebut menjadi imam salat di belakangnya ada anak-anaknya serta istri Ferry Farhati dan ibu Anies Aliyah Rashid sebagai makmum. Diketahui sebelumnya, saudara, saat salat subuh, Anies juga mengaku membacakan surat Ad-Duha. Seusai salat, tampak Anies dan anak-anaknya saling bercengkrama dan berbincang. Anies pun juga diketahui sudah selesai melakukan pencoblosan pada pemilu 2024 pagi tadi. Beliau keluar di sini ya. Siap. Oh iya, Pak. Jangan dorong belakang, jangan dorong belakang. Dan mengalihkan ke TPS nomor 060 di belakang sini. Jadi kita akan sama-sama jalan, dan ini memang hujan, tapi pengalaman kita dulu, hujan tidak melunturkan semangat, panas tidak melelehkan semangat. Jadi jalan terus. Dan saya juga mengajak kepada semua dimanapun di seluruh Indonesia, dalam kondisi cuaca apapun, untuk kita tetap berangkat ke TPS. Kita segerakan, kami juga termasuk berangkat awal nih, supaya bisa tuntas lebih awal. Alhamdulillah, Ibu yang terdaftarnya sebetulnya. Prabowo pasrah apapun hasil Pilpres 2024, Anies optimistis putaran kedua. Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto menyampaikan pihaknya bakal pasrah apapun hasil dari pemilihan presiden Pilpres 2024 kali ini. Dia pun bakal menerima apapun keputusan yang diputuskan dari Allah SWT. Saya pasrah apapun keputusan yang Maha Kuasa saya terima, ucap Prabowo saat ditemui di kediamannya di Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Ia pun berharap semuanya juga memiliki mengerti dan menerika apapun yang menjadi keputusan rakyat Indonesia.
Namun, ia memahami setiap persaingan pastilah ada yang akan mengalami kekecewaan. Saya berharap semua pihak mengerti ini untuk tujuan yang besar. Jadi kita waspada, janganlah mungkin ada dalam setiap persaingan pasti ada yang kecewa, tidak mencapai hasil-hasilnya yang diinginkan, katanya. Di sisi lain, Prabowo menyatakan pihaknya tidak ada persiapan khusus dalam mengawal suara pemilih. Dia pun mempercayai kekuatan rakyat Indonesia. Saya percaya dengan kekuatan rakyat, tukasnya. Di sisi lain, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku optimis lolos ke putaran kedua Pilpres 2024. Anies mengatakan sedianya rakyat Indonesia menginginkan kondisi hidup yang lebih baik. Rakyat Indonesia menginginkan adanya kondisi hidup yang lebih baik, keluarga-keluarga yang ingin lebih baik dan lapangan pekerjaan yang lebih mudah, biaya pendidikan lebih murah, harga-harga lebih murah, lalu juga makin banyak yang merasakan kita ingin iklim demokrasi yang lebih sehat, ujar Anies di Posko Pemenangan Amin, Jalan Diponegoro 10, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Dirinya mengatakan masyarakat menginginkan iklim demokrasi yang menghormati pilihan, yang mengayomi semua. Makin hari suara itu makin lantang, dan untuk itu kita perlu melakukan perubahan. Jadi rasanya yang ingin perubahan makin hari makin banyak, alhamdulillah, tutur Anies. Menurut Anies, antusiasme masyarakat sangat besar dari pagi hari waktu pemungutan suara. Dirinya mengaku merasa terhormat dapat melakukan kampanye dengan terhormat. Penuh dengan kerja-kerja yang sepenuh hati yang dikerjakan swadaya, swakarsa dan puncaknya kemarin kita lihat pada kegiatan di JIS kemarin, tuturnya. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menggunakan hak pilihnya di TPS 33 Bojongkoneng, Bogor, Rabu 14 Februari. Saat tiba di lokasi TPS, Prabowo memilih melewati jalan becek akibat hujan di lapangan GDR Curug untuk menuju ke TPS 33. Prabowo datang mencoblos dengan didampingi para ajudannya termasuk Mayor Teddy Indrawijaya. Prabowo terlihat sempat memegang bahu Mayor Teddy saat berjalan menuju TPS. Ia memilih melewati jalan becek dan menghindari karpet hijau yang telah disediakan. Prabowo kemudian ikut mengantre bersama dengan warga untuk menggunakan hak pilihnya. Setelah menunggu beberapa menit, Capres nomor urut 2 itu kemudian menuju bilik suara. Prabowo kemudian mencelupkan dua jarinya ke tinta ungu dan memamerkannya. Halo, selamat siang saudara. Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Yuwanita. Calon Presiden atau Capres nomor urut 1 Anies Baswedan tiba di tempat pemungutan suara atau TPS yang berada di kawasan tempat tinggalnya, yaitu TPS 60 Jalan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Rabu 14 Februari 2024 pagi. Anies yang didampingi ibunda, istri, anak, serta menantu tiba di TPS 60 segera pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Dalam perjalanan menuju TPS, terlihat Anies mendorong kursi roda sang ibu. Saat tiba di TPS 60, anak pertama Anies, Mutiara Baswedan, menjadi yang pertama mencoblos. Sementara Anies beserta keluarganya duduk menunggu giliran mereka. Mutiara terlihat membuka surat suara di hadapan KPPS sebelum dibawa masuk ke bilik suara. Sebelum mencoblos, Anies menjalani salat subuh berjamaah bersama keluarganya di rumah. Sebelumnya juga diketahui, Capres nomor urut 1 tersebut menjadi imam salat di belakangnya ada anak-anaknya serta istri Ferry Farhati dan Ibu Anies Aliyah Rashid sebagai makmum. Diketahui sebelumnya, saudara, saat salat subuh, Anies juga mengaku membacakan surat Ad-Duha. Seusai salat, tampak Anies dan anak-anaknya saling bercengkrama dan berbincang. Anies pun juga diketahui sudah selesai melakukan pencoblosan pada pemilu 2024 pagi tadi. Beliau keluar di sini ya. Siap. Oh iya, Pak.
dorong, jangan dorong, belakang jangan dorong, jangan dorong, jangan dorong belakang. Oke Pak, tahan. Sini Pak. Dan mengalihkan ke TPS nomor 060 di belakang sini. Jadi kita akan sama-sama jalan, dan ini memang hujan, tapi pengalaman kita dulu, hujan tidak melunturkan semangat, panas tidak melelehkan semangat. Jadi jalan terus. Dan saya juga mengajak kepada semua dimanapun di seluruh Indonesia, dalam kondisi cuaca apapun, untuk kita tetap berangkat ke TPS. Kita segerakan, kami juga termasuk berangkat awal nih, supaya bisa tuntas lebih awal. Alhamdulillah, Ibu yang terdaftarnya sebetulnya Prabowo pasrah apapun hasil Pilpres 2024, Anies optimistis putaran kedua. Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto menyampaikan pihaknya bakal pasrah apapun hasil dari pemilihan presiden, Pilpres 2024 kali ini. Dia pun bakal menerima apapun keputusan yang diputuskan dari Allah SWT. Saya pasrah apapun keputusan yang Maha Kuasa saya terima, ucap Prabowo saat ditemui di kediamannya di Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Ia pun berharap semuanya juga memiliki mengerti dan menerika apapun yang menjadi keputusan rakyat Indonesia. Namun, ia memahami setiap persaingan pastilah ada yang akan mengalami kekecewaan. Saya berharap semua pihak mengerti ini untuk tujuan yang besar. Jadi kita waspada, janganlah mungkin ada dalam setiap persaingan pasti ada yang kecewa, tidak mencapai hasil-hasilnya yang diinginkan, katanya. Di sisi lain, Prabowo menyatakan pihaknya tidak ada persiapan khusus dalam mengawal suara pemilih. Dia pun mempercayai kekuatan rakyat Indonesia. Saya percaya dengan kekuatan rakyat, tukasnya. Di sisi lain, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku optimis lolos ke putaran kedua Pilpres 2024. Anies mengatakan sedianya rakyat Indonesia menginginkan kondisi hidup yang lebih baik. Rakyat Indonesia menginginkan adanya kondisi hidup yang lebih baik, keluarga-keluarga yang ingin lebih baik dan lapangan pekerjaan yang lebih mudah, biaya pendidikan lebih murah, harga-harga lebih murah, lalu juga makin banyak yang merasakan kita ingin iklim demokrasi yang lebih sehat, ujar Anies di Posko Pemenangan Amin, Jalan Diponegoro 10, Jakarta Pusat. Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Dirinya mengatakan masyarakat menginginkan iklim demokrasi yang menghormati pilihan, yang mengayomi semua. Makin hari suara itu makin lantang, dan untuk itu kita perlu melakukan perubahan. Jadi rasanya yang ingin perubahan makin hari makin banyak, alhamdulillah, tutur Anies. Menurut Anies, antusiasme masyarakat sangat besar dari pagi hari waktu pemungutan suara. Dirinya mengaku merasa terhormat dapat melakukan kampanye dengan terhormat, penuh dengan kerja-kerja yang sepenuh hati yang dikerjakan swadaya, swakarsa dan puncaknya kemarin kita lihat pada kegiatan di JIS kemarin, tuturnya. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menggunakan hak pilihnya di TPS 33 Bojongkoneng, Bogor, Rabu 14 Februari. Saat tiba di lokasi TPS, Prabowo memilih melewati jalan becek akibat hujan di lapangan GDR Curug untuk menuju ke TPS 33. Prabowo datang mencoblos dengan didampingi para ajudannya termasuk Mayor Teddy Indrawijaya. Prabowo terlihat sempat memegang bahu Mayor Teddy saat berjalan menuju TPS. Ia memilih melewati jalan becek dan menghindari karpet hijau yang telah disediakan. Prabowo kemudian ikut mengantre bersama dengan warga untuk menggunakan hak pilihnya. Setelah menunggu beberapa menit, Capres nomor urut 2 itu kemudian menuju bilik suara. Prabowo kemudian mencelupkan dua jarinya ke tinta ungu dan memamerkannya. Halo, selamat siang saudara. Anda kembali menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita.
Calon Presiden atau Capres nomor urut 1 Anies Baswedan tiba di tempat pemungutan suara atau TPS yang berada di kawasan tempat tinggalnya, yaitu TPS 60 Jalan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Rabu 14 Februari 2024 pagi. Anies yang didampingi ibunda, istri, anak, serta menantu tiba di TPS 60 segera pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Dalam perjalanan menuju TPS, terlihat Anies mendorong kursi roda sang ibu. Saat tiba di TPS 60, anak pertama Anies, Mutiara Baswedan, menjadi yang pertama mencoblos. Sementara Anies beserta keluarganya duduk menunggu giliran mereka. Mutiara terlihat membuka surat suara di hadapan KPPS sebelum dibawa masuk ke bilik suara. Sebelum mencoblos, Anies menjalani salat subuh berjamaah bersama keluarganya di rumah. Sebelumnya juga diketahui, Capres nomor urut 1 tersebut menjadi imam salat di belakangnya ada anak-anaknya serta istri Ferry Farhati dan Ibu Anies Aliyah Rashid sebagai makmum. Diketahui sebelumnya, saudara, saat salat subuh, Anies juga mengaku membacakan surat Ad-Duha. Seusai salat, tampak Anies dan anak-anaknya saling bercengkrama dan berbincang. Anies pun juga diketahui sudah selesai melakukan pencoblosan pada pemilu 2024 pagi tadi. Beliau keluar di sini ya. Siap. Oh iya ya, Pak. Jangan dorong belakang, jangan dorong belakang. Dan mengalihkan ke TPS nomor 060 di belakang sini. Jadi kita akan sama-sama jalan, dan ini memang hujan, tapi pengalaman kita dulu, hujan tidak melunturkan semangat, panas tidak melelehkan semangat. Jadi jalan terus. Dan saya juga mengajak manapun di seluruh Indonesia, dalam kondisi cuaca apapun, kita tetap berangkat ke TPS. Kita segerakan, kami juga termasuk berangkat awal nih, supaya bisa tuntas lebih awal. Alhamdulillah, Ibu yang terdaftarnya sebetulnya Prabowo pasrah apapun hasil Pilpres 2024, Anies optimistis putaran kedua. Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto menyampaikan pihaknya bakal pasrah apapun hasil dari pemilihan presiden, Pilpres 2024 kali ini. Dia pun bakal menerima apapun keputusan yang diputuskan dari Allah SWT. Saya pasrah apapun keputusan yang Maha Kuasa saya terima, ucap Prabowo saat ditemui di kediamannya di Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Ia pun berharap semuanya juga memiliki mengerti dan menerika apapun yang menjadi keputusan rakyat Indonesia. Namun, ia memahami setiap persaingan pastilah ada yang akan mengalami kekecewaan. Saya berharap semua pihak mengerti ini untuk tujuan yang besar. Jadi kita waspada, janganlah mungkin ada dalam setiap persaingan pasti ada yang kecewa, tidak mencapai hasil-hasilnya yang diinginkan, katanya. Di sisi lain, Prabowo menyatakan pihaknya tidak ada persiapan khusus dalam mengawal suara pemilih. Dia pun mempercayai kekuatan rakyat Indonesia. Saya percaya dengan kekuatan rakyat, tukasnya. Di sisi lain, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku optimis lolos ke putaran kedua Pilpres 2024. Anies mengatakan sedianya rakyat Indonesia menginginkan kondisi hidup yang lebih baik. Rakyat Indonesia menginginkan adanya kondisi hidup yang lebih baik, keluarga-keluarga yang ingin lebih baik dan lapangan pekerjaan yang lebih mudah, biaya pendidikan lebih murah,
harga-harga lebih murah, lalu juga makin banyak yang merasakan kita ingin iklim demokrasi yang lebih sehat, ujar Anies di Posko Pemenangan Amin, Jalan Diponegoro 10, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Dirinya mengatakan masyarakat menginginkan iklim demokrasi yang menghormati pilihan, yang mengayomi semua. Makin hari suara itu makin lantang, dan untuk itu kita perlu melakukan perubahan. Jadi rasanya yang ingin perubahan makin hari makin banyak, alhamdulillah, tutur Anies. Menurut Anies, antusiasme masyarakat sangat besar dari pagi hari waktu pemungutan suara. Dirinya mengaku merasa terhormat dapat melakukan kampanye dengan terhormat, penuh dengan kerja-kerja yang sepenuh hati yang dikerjakan swadaya, swakarsa dan puncaknya kemarin kita lihat pada kegiatan di JIS kemarin, tuturnya. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menggunakan hak pilihnya di TPS 33 Bojongkoneng, Bogor, Rabu 14 Februari. Saat tiba di lokasi TPS, Prabowo memilih melewati jalan becek akibat hujan di lapangan GDR Curug untuk menuju ke TPS 33. Prabowo datang mencoblos dengan didampingi para ajudannya termasuk Mayor Teddy Indrawijaya. Prabowo terlihat sempat memegang bahu Mayor Teddy saat berjalan menuju TPS. Ia memilih melewati jalan becek dan menghindari karpet hijau yang telah disediakan. Prabowo kemudian ikut mengantre bersama dengan warga untuk menggunakan hak pilihnya. Setelah menunggu beberapa menit, Capres nomor urut 2 itu kemudian menuju bilik suara. Prabowo kemudian mencelupkan dua jarinya ke tinta ungu dan memamerkannya. Halo, selamat siang saudara. Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Yuwanita. Calon Presiden atau Capres nomor urut 1 Anies Baswedan tiba di tempat pemungutan suara atau TPS yang berada di kawasan tempat tinggalnya, yaitu TPS 60 Jalan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Rabu 14 Februari 2024 pagi. Anies yang didampingi ibunda, istri, anak, serta menantu tiba di TPS 60 segera pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Dalam perjalanan menuju TPS, terlihat Anies mendorong kursi roda sang ibu. Saat tiba di TPS 60, anak pertama Anies, Mutiara Baswedan, menjadi yang pertama mencoblos. Sementara Anies beserta keluarganya duduk menunggu giliran mereka. Mutiara terlihat membuka surat suara di hadapan KPPS sebelum dibawa masuk ke bilik suara. Sebelum mencoblos, Anies menjalani salat subuh berjamaah bersama keluarganya di rumah. Sebelumnya juga diketahui, Capres nomor urut 1 tersebut menjadi imam salat di belakangnya ada anak-anaknya serta istri Ferry Farhati dan ibu Anies Alia Rashid sebagai makmum. Diketahui sebelumnya, saudara, saat salat subuh, Anies juga mengaku membacakan surat Ad-Duha. Seusai salat, tampak Anies dan anak-anaknya saling bercengkrama dan berbincang. Anies pun juga diketahui sudah selesai melakukan pencoblosan pada pemilu 2024 pagi tadi. Beliau keluar di sini ya. Siap. Oh iya. Jangan dorong belakang. Terus. Oke, Pak, tahan. Ini sini, Pak. Sini, Pak. Dan mengambilkan ke TPS nomor 060 di belakang sini. Jadi kita akan sama-sama jalan, dan ini memang hujan, tapi pengalaman kita dulu, hujan tidak melunturkan semangat, panas tidak melelehkan semangat. Jadi jalan terus. Dan saya juga mengajak kepada semua dimanapun di seluruh Indonesia, dalam kondisi cuaca apapun, kita tetap berangkat ke TPS. Kita
segerakan, kami juga termasuk berangkat awal nih supaya bisa tuntas lebih awal. Alhamdulillah Ibu yang terdaftarnya sebetulnya Prabowo pasrah apapun hasil Pilpres 2024, Anies optimistis putaran kedua. Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto menyampaikan pihaknya bakal pasrah apapun hasil dari pemilihan presiden, Pilpres 2024 kali ini. Dia pun bakal menerima apapun keputusan yang diputuskan dari Allah SWT. Saya pasrah apapun keputusan yang Maha Kuasa saya terima, ucap Prabowo saat ditemui di kediamannya di Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Ia pun berharap semuanya juga memiliki mengerti dan menerika apapun yang menjadi keputusan rakyat Indonesia. Namun, ia memahami setiap persaingan pastilah ada yang akan mengalami kekecewaan. Saya berharap semua pihak mengerti ini untuk tujuan yang besar. Jadi kita waspada, janganlah mungkin ada dalam setiap persaingan pasti ada yang kecewa, tidak mencapai hasil-hasilnya yang diinginkan, katanya. Di sisi lain, Prabowo menyatakan pihaknya tidak ada persiapan khusus dalam mengawal suara pemilih. Dia pun mempercayai kekuatan rakyat Indonesia. Saya percaya dengan kekuatan rakyat, tukasnya. Di sisi lain, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku optimis lolos ke putaran kedua Pilpres 2024. Anies mengatakan sedianya rakyat Indonesia menginginkan kondisi hidup yang lebih baik. Rakyat Indonesia menginginkan adanya kondisi hidup yang lebih baik, keluarga-keluarga yang ingin lebih baik dan lapangan pekerjaan yang lebih mudah, biaya pendidikan lebih murah, harga-harga lebih murah, lalu juga makin banyak yang merasakan kita ingin iklim demokrasi yang lebih sehat, ujar Anies di Posko Pemenangan Amin, Jalan Diponegoro 10, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Dirinya mengatakan masyarakat menginginkan iklim demokrasi yang menghormati pilihan, yang mengayomi semua. Makin hari suara itu makin lantang, dan untuk itu kita perlu melakukan perubahan. Jadi rasanya yang ingin perubahan makin hari makin banyak, alhamdulillah, tutur Anies. Menurut Anies, antusiasme masyarakat sangat besar dari pagi hari waktu pemungutan suara. Dirinya mengaku merasa terhormat dapat melakukan kampanye dengan terhormat, penuh dengan kerja-kerja yang sepenuh hati yang dikerjakan swadaya, swakarsa dan puncaknya kemarin kita lihat pada kegiatan di JIS kemarin, tuturnya. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menggunakan hak pilihnya di TPS 33 Bojongkoneng, Bogor, Rabu 14 Februari. Saat tiba di lokasi TPS, Prabowo memilih melewati jalan becek akibat hujan di lapangan GDR Curug untuk menuju ke TPS 33. Prabowo datang mencoblos dengan didampingi para ajudannya termasuk Mayor Teddy Indrawijaya. Prabowo terlihat sempat memegang bahu Mayor Teddy saat berjalan menuju TPS. Ia memilih melewati jalan becek dan menghindari karpet hijau yang telah disediakan. Prabowo kemudian ikut mengantre bersama dengan warga untuk menggunakan hak pilihnya. Setelah menunggu beberapa menit, Capres nomor urut 2 itu kemudian menuju bilik suara. Prabowo kemudian mencelupkan dua jarinya ke tinta ungu dan memamerkannya. Halo, selamat siang saudara. Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Yuwanita. Calon Presiden atau Capres nomor urut 1 Anies Baswedan tiba di tempat pemungutan suara atau TPS yang berada di kawasan tempat tinggalnya, yaitu TPS 60 Jalan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Rabu 14 Februari 2024 pagi. Anies yang didampingi ibunda, istri, anak, serta menantu tiba di TPS 60 segera pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Dalam perjalanan menuju TPS, terlihat Anies mendorong kursi roda sang ibu. Saat tiba di TPS 60, anak pertama Anies, Mutiara Baswedan, menjadi yang pertama mencoblos. Sementara Anies beserta keluarganya duduk menunggu giliran mereka. Mutiara terlihat membuka surat suara di hadapan KPPS sebelum dibawa masuk ke bilik suara. Sebelum mencoblos, Anies menjalani salat subuh berjamaah bersama keluarganya di rumah.
Sebelumnya juga diketahui, Capres nomor urut 1 tersebut menjadi imam salat di belakang ada anak-anaknya serta istri Ferry Farhati dan Ibu Anies Aliyah Rashid sebagai makmum. Diketahui sebelumnya, saudara, saat salat subuh, Anies juga mengaku membacakan surat Ad-Duha. Seusai salat, tampak Anies dan anak-anaknya saling bercengkrama dan berbincang. Anies pun juga diketahui sudah selesai melakukan pencoblosan pada pemilu 2024 pagi tadi. Beliau keluar di sini ya. Siap. Oh iya, iya, Pak. Jangan dorong, belakang jangan dorong, jangan dorong. Jangan dorong belakang. Terus. Oke, Pak, tahan. Panis ini, Pak. Sini, Pak. Dan mengambilkan ke TPS nomor 060 di belakang sini. Jadi kita akan sama-sama jalan, dan ini memang hujan, tapi pengalaman kita dulu, hujan tidak melunturkan semangat, panas tidak melelehkan semangat. Jadi jalan terus. Dan saya juga mengajak kepada semua dimanapun di seluruh Indonesia, dalam kondisi cuaca apapun, kita tetap berangkat ke TPS. Kita segerakan, kami juga termasuk berangkat awal nih, supaya bisa tuntas lebih awal. Alhamdulillah, Ibu yang terdaftarnya sebetulnya Prabowo pasrah apapun hasil Pilpres 2024, Anies optimistis putaran kedua. Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto menyampaikan pihaknya bakal pasrah apapun hasil dari pemilihan presiden, Pilpres 2024 kali ini. Dia pun bakal menerima apapun keputusan yang diputuskan dari Allah SWT. Saya pasrah apapun keputusan yang Maha Kuasa saya terima, ucap Prabowo saat ditemui di kediamannya di Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Ia pun berharap semuanya juga memiliki mengerti dan menerika apapun yang menjadi keputusan rakyat Indonesia. Namun, ia memahami setiap persaingan pastilah ada yang akan mengalami kekecewaan. Saya berharap semua pihak mengerti ini untuk tujuan yang besar. Jadi kita waspada, janganlah mungkin ada dalam setiap persaingan pasti ada yang kecewa, tidak mencapai hasil-hasilnya yang diinginkan, katanya. Di sisi lain, Prabowo menyatakan pihaknya tidak ada persiapan khusus dalam mengawal suara pemilih. Dia pun mempercayai kekuatan rakyat Indonesia. Saya percaya dengan kekuatan rakyat, tukasnya. Di sisi lain, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku optimis lolos ke putaran kedua Pilpres 2024. Anies mengatakan sedianya rakyat Indonesia menginginkan kondisi hidup yang lebih baik. Rakyat Indonesia menginginkan adanya kondisi hidup yang lebih baik, keluarga-keluarga yang ingin lebih baik dan lapangan pekerjaan yang lebih mudah, biaya pendidikan lebih murah, harga-harga lebih murah, lalu juga makin banyak yang merasakan kita ingin iklim demokrasi yang lebih sehat, ujar Anies di Posko Pemenangan Amin, Jalan Diponegoro 10, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Dirinya mengatakan masyarakat menginginkan iklim demokrasi yang menghormati pilihan, yang mengayomi semua. Makin hari suara itu makin lantang, dan untuk itu kita perlu melakukan perubahan. Jadi rasanya yang ingin perubahan makin hari makin banyak, alhamdulillah, tutur Anies. Menurut Anies, antusiasme masyarakat sangat besar dari pagi hari waktu pemungutan suara. Dirinya mengaku merasa terhormat dapat melakukan kampanye dengan terhormat, penuh dengan kerja-kerja yang sepenuh hati yang dikerjakan swadaya,
Swakarsa dan puncaknya kemarin kita lihat pada kegiatan di JIS kemarin, tuturnya. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menggunakan hak pilihnya di TPS 33 Bojongkoneng, Bogor, Rabu 14 Februari. Saat tiba di lokasi TPS, Prabowo memilih melewati jalan becek akibat hujan di lapangan GDR Curug untuk menuju ke TPS 33. Prabowo datang mencoblos dengan didampingi para ajudannya termasuk Mayor Teddy Indrawijaya. Prabowo terlihat sempat memegang bahu Mayor Teddy saat berjalan menuju TPS. Ia memilih melewati jalan becek dan menghindari karpet hijau yang telah disediakan. Prabowo kemudian ikut mengantre bersama dengan warga untuk menggunakan hak pilihnya. Setelah menunggu beberapa menit, Capres nomor urut 2 itu kemudian menuju bilik suara. Prabowo kemudian mencelupkan dua jarinya ke tinta ungu dan memamerkannya. Halo, selamat siang saudara. Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Yuwanita. Calon Presiden atau Capres nomor urut 1 Anies Baswedan tiba di tempat pemungutan suara atau TPS yang berada di kawasan tempat tinggalnya, yaitu TPS 60 Jalan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Rabu 14 Februari 2024 pagi. Anies yang didampingi ibunda, istri, anak, serta menantu tiba di TPS 60 segera pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Dalam perjalanan menuju TPS, terlihat Anies mendorong kursi roda sang ibu. Saat tiba di TPS 60, anak pertama Anies, Mutiara Baswedan, menjadi yang pertama mencoblos. Sementara Anies beserta keluarganya duduk menunggu giliran mereka. Mutiara terlihat membuka surat suara di hadapan KPPS sebelum dibawa masuk ke bilik suara. Sebelum mencoblos, Anies menjalani salat subuh berjamaah bersama keluarganya di rumah. Sebelumnya juga diketahui, Capres nomor urut 1 tersebut menjadi imam salat di belakangnya ada anak-anaknya serta istri Ferry Farhati dan ibu Anies Aliyah Rashid sebagai makmum. Diketahui sebelumnya, saudara, saat salat subuh, Anies juga mengaku membacakan surat Ad-Duha. Seusai salat, tampak Anies dan anak-anaknya saling bercengkrama dan berbincang. Anies pun juga diketahui sudah selesai melakukan pencoblosan pada pemilu 2024 pagi tadi. Beliau keluar di sini ya. Siap. Oh iya. Jangan dorong belakang, jangan dorong belakang. Terus. Oke, Pak, tahan. Ini sini, Pak. Sini, Pak. Dan mengambilkan ke TPS nomor 060 di belakang sini. Jadi kita akan sama-sama jalan, dan ini memang hujan, tapi pengalaman kita dulu, hujan tidak melunturkan semangat, panas tidak melelehkan semangat. Jadi jalan terus. Dan saya juga mengajak kepada semua dimanapun di seluruh Indonesia, dalam kondisi cuaca apapun, untuk kita tetap berangkat ke TPS. Kita segerakan, kami juga termasuk berangkat awal nih, supaya bisa tuntas lebih awal. Alhamdulillah, Ibu yang terdaftarnya sebetulnya. Prabowo pasrah apapun hasil Pilpres 2024, Anies optimistis putaran kedua. Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto menyampaikan pihaknya bakal pasrah apapun hasil dari pemilihan presiden Pilpres 2024 kali ini. Dia pun bakal menerima apapun keputusan yang diputuskan dari Allah SWT. Saya pasrah apapun keputusan yang Maha Kuasa saya terima, ucap Prabowo saat ditemui di kediamannya di Bojongkoneng, Hambalang,
Bogor, Jawa Barat, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Ia pun berharap semuanya juga memiliki mengerti dan menerika apapun yang menjadi keputusan rakyat Indonesia. Namun, ia memahami setiap persaingan pastilah ada yang akan mengalami kekecewaan. Saya berharap semua pihak mengerti ini untuk tujuan yang besar. Jadi kita waspada, janganlah mungkin ada dalam setiap persaingan pasti ada yang kecewa, tidak mencapai hasil-hasilnya yang diinginkan, katanya. Di sisi lain, Prabowo menyatakan pihaknya tidak ada persiapan khusus dalam mengawal suara pemilih. Dia pun mempercayai kekuatan rakyat Indonesia. Saya percaya dengan kekuatan rakyat, tukasnya. Di sisi lain, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku optimis lolos ke putaran kedua Pilpres 2024. Anies mengatakan sedianya rakyat Indonesia menginginkan kondisi hidup yang lebih baik. Rakyat Indonesia menginginkan adanya kondisi hidup yang lebih baik. Keluarga-keluarga yang ingin lebih baik dan lapangan pekerjaan yang lebih mudah, biaya pendidikan lebih murah, harga-harga lebih murah, lalu juga makin banyak yang merasakan kita ingin iklim demokrasi yang lebih sehat, ujar Anies di Posko Pemenangan Amin, Jalan Diponegoro 10, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Dirinya mengatakan masyarakat menginginkan iklim demokrasi yang menghormati pilihan, yang mengayomi semua. Makin hari suara itu makin lantang, dan untuk itu kita perlu melakukan perubahan. Jadi rasanya yang ingin perubahan makin hari makin banyak, alhamdulillah, tutur Anies. Menurut Anies, antusiasme masyarakat sangat besar dari pagi hari waktu pemungutan suara. Dirinya mengaku merasa terhormat dapat melakukan kampanye dengan terhormat, penuh dengan kerja-kerja yang sepenuh hati yang dikerjakan swadaya, swakarsa dan puncaknya kemarin kita lihat pada kegiatan di JIS kemarin, tuturnya. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menggunakan hak pilihnya di TPS 33 Bojongkoneng, Bogor, Rabu 14 Februari. Saat tiba di lokasi TPS, Prabowo memilih melewati jalan becek akibat hujan di lapangan GDR Curug untuk menuju ke TPS 33. Prabowo datang mencoblos dengan didampingi para ajudannya termasuk Mayor Teddy Indrawijaya. Prabowo terlihat sempat memegang bahu Mayor Teddy saat berjalan menuju TPS. Ia memilih melewati jalan becek dan menghindari karpet hijau yang telah disediakan. Prabowo kemudian ikut mengantre bersama dengan warga untuk menggunakan hak pilihnya. Setelah menunggu beberapa menit, Capres nomor urut 2 itu kemudian menuju bilik suara. Prabowo kemudian mencelupkan 2 jarinya ke tinta ungu dan memamerkannya. Halo, selamat siang saudara. Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Yuwanita. Calon Presiden atau Capres nomor urut 1 Anies Baswedan tiba di tempat pemungutan suara atau TPS yang berada di kawasan tempat tinggalnya, yaitu TPS 60 Jalan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Rabu 14 Februari 2024 pagi. Anies yang didampingi ibunda, istri, anak, serta menantu tiba di TPS 60 segera pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Dalam perjalanan menuju TPS, terlihat Anies mendorong kursi roda sang ibu. Saat tiba di TPS 60, anak pertama Anies, Mutiara Baswedan, menjadi yang pertama mencoblos. Sementara Anies beserta keluarganya duduk menunggu giliran mereka. Mutiara terlihat membuka surat suara di hadapan KPPS sebelum dibawa masuk ke bilik suara. Sebelum mencoblos, Anies menjalani salat subuh berjamaah bersama keluarganya di rumah. Sebelumnya juga diketahui, Capres nomor urut 1 tersebut menjadi imam salat di belakangnya ada anak-anaknya serta istri Ferry Farhati dan ibu Anies Aliyah Rashid sebagai makmum. Diketahui sebelumnya, saudara, saat salat subuh, Anies juga mengaku membacakan surat Ad-Duha. Seusai salat, tampak Anies dan anak-anaknya saling bercengkrama dan berbincang. Anies pun juga diketahui sudah selesai melakukan pencoblosan pada pemilu 2024 pagi tadi. Beliau keluar di sini ya. Siap. Oh iya, iya, Pak.
Jangan dorong belakang, jangan dorong belakang. Dan mengalihkan ke TPS nomor 060 di belakang sini. Jadi kita akan sama-sama jalan, dan ini memang hujan, tapi pengalaman kita dulu, hujan tidak melunturkan semangat, panas tidak melelehkan semangat. Jadi jalan terus. Dan saya juga mengajak kepada semua dimanapun di seluruh Indonesia, dalam kondisi cuaca apapun, untuk kita tetap berangkat ke TPS. Kita segerakan, kami juga termasuk berangkat awal nih, supaya bisa tuntas lebih awal. Alhamdulillah, Ibu yang terdaftarnya sebetulnya Prabowo pasrah apapun hasil Pilpres 2024, Anies optimistis putaran kedua. Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto menyampaikan pihaknya bakal pasrah apapun hasil dari pemilihan presiden, Pilpres 2024 kali ini. Dia pun bakal menerima apapun keputusan yang diputuskan dari Allah SWT. Saya pasrah apapun keputusan yang Maha Kuasa saya terima, ucap Prabowo saat ditemui di kediamannya di Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Ia pun berharap semuanya juga memiliki mengerti dan menerika apapun yang menjadi keputusan rakyat Indonesia. Namun, ia memahami setiap persaingan pastilah ada yang akan mengalami kekecewaan. Saya berharap semua pihak mengerti ini untuk tujuan yang besar. Jadi kita waspada, janganlah mungkin ada dalam setiap persaingan pasti ada yang kecewa, tidak mencapai hasil-hasilnya yang diinginkan, katanya. Di sisi lain, Prabowo menyatakan pihaknya tidak ada persiapan khusus dalam mengawal suara pemilih. Dia pun mempercayai kekuatan rakyat Indonesia. Saya percaya dengan kekuatan rakyat, tukasnya. Di sisi lain, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku optimis lolos ke putaran kedua Pilpres 2024. Anies mengatakan sedianya rakyat Indonesia menginginkan kondisi hidup yang lebih baik. Rakyat Indonesia menginginkan adanya kondisi hidup yang lebih baik. Keluarga-keluarga yang ingin lebih baik dan lapangan pekerjaan yang lebih mudah, biaya pendidikan lebih murah, harga-harga lebih murah, lalu juga makin banyak yang merasakan kita ingin iklim demokrasi yang lebih sehat, ujar Anies di Posko Pemenangan Amin, Jalan Diponegoro 10, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Dirinya mengatakan masyarakat menginginkan iklim demokrasi yang menghormati pilihan, yang mengayomi semua. Makin hari suara itu makin lantang, dan untuk itu kita perlu melakukan perubahan. Jadi rasanya yang ingin perubahan makin hari makin banyak, alhamdulillah, tutur Anies. Menurut Anies, antusiasme masyarakat sangat besar dari pagi hari waktu pemungutan suara. Dirinya mengaku merasa terhormat dapat melakukan kampanye dengan terhormat, penuh dengan kerja-kerja yang sepenuh hati yang dikerjakan swadaya, swakarsa dan puncaknya kemarin kita lihat pada kegiatan di JIS kemarin, tuturnya. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menggunakan hak pilihnya di TPS 33 Bojongkoneng, Bogor, Rabu 14 Februari. Saat tiba di lokasi TPS, Prabowo memilih melewati jalan becek akibat hujan di lapangan GDR Curug untuk menuju ke TPS 33. Prabowo datang mencoblos dengan didampingi para ajudannya termasuk Mayor Teddy Indrawijaya. Prabowo terlihat sempat memegang bahu Mayor Teddy saat berjalan menuju TPS. Ia memilih melewati jalan becek dan menghindari karpet hijau yang telah disediakan. Prabowo kemudian ikut mengantre bersama dengan warga untuk menggunakan hak pilihnya. Setelah menunggu beberapa menit, Capres nomor urut 2 itu kemudian menuju bilik suara.
Prabowo kemudian mencelupkan dua jarinya ke tinta ungu dan memamerkannya. Halo, selamat siang saudara. Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Yuwanita. Calon Presiden atau Capres nomor urut 1 Anies Baswedan tiba di tempat pemungutan suara atau TPS yang berada di kawasan tempat tinggalnya, yaitu TPS 60 Jalan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Rabu 14 Februari 2024 pagi. Anies yang didampingi ibunda, istri, anak, serta menantu tiba di TPS 60 segera pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Dalam perjalanan menuju TPS, terlihat Anies mendorong kursi roda sang ibu. Saat tiba di TPS 60, anak pertama Anies, Mutiara Baswedan, menjadi yang pertama mencoblos. Sementara Anies beserta keluarganya duduk menunggu giliran mereka. Mutiara terlihat membuka surat suara di hadapan KPPS sebelum dibawa masuk ke bilik suara. Sebelum mencoblos, Anies menjalani salat subuh berjamaah bersama keluarganya di rumah. Sebelumnya juga diketahui, Capres nomor urut 1 tersebut menjadi imam salat di belakangnya ada anak-anaknya serta istri Ferry Farhati dan ibu Anies Aliyah Rashid sebagai makmum. Diketahui sebelumnya, saudara, saat salat subuh, Anies juga mengaku membacakan surat Ad-Duha. Seusai salat, tampak Anies dan anak-anaknya saling bercengkrama dan berbincang. Anies pun juga diketahui sudah selesai melakukan pencoblosan pada pemilu 2024 pagi tadi. Beliau keluar di sini ya. Siap. Oh iya, ya, Pak. Jangan dorong, belakang jangan dorong. Jangan dorong belakang. Dan mengambilkan ke TPS nomor 060 di belakang sini. Jadi kita akan sama-sama jalan, dan ini memang hujan, tapi pengalaman kita dulu, hujan tidak melunturkan semangat, panas tidak melelehkan semangat. Jadi jalan terus. Dan saya juga mengajak kepada semua dimanapun di seluruh Indonesia, dalam kondisi cuaca apapun, untuk kita tetap berangkat ke TPS. Kita segerakan, kami juga termasuk berangkat awal nih, supaya bisa tuntas lebih awal. Alhamdulillah, Ibu yang terdaftarnya sebetulnya. Prabowo pasrah apapun hasil Pilpres 2024, Anies optimistis putaran kedua. Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto menyampaikan pihaknya bakal pasrah apapun hasil dari pemilihan presiden Pilpres 2024 kali ini. Dia pun bakal menerima apapun keputusan yang diputuskan dari Allah SWT. Saya pasrah apapun keputusan yang Maha Kuasa saya terima, ucap Prabowo saat ditemui di kediamannya di Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Ia pun berharap semuanya juga memiliki mengerti dan menerika apapun yang menjadi keputusan rakyat Indonesia. Namun, ia memahami setiap persaingan pastilah ada yang akan mengalami kekecewaan. Saya berharap semua pihak mengerti ini untuk tujuan yang besar. Jadi kita waspada, janganlah mungkin ada dalam setiap persaingan pasti ada yang kecewa, tidak mencapai hasil-hasilnya yang diinginkan, katanya. Di sisi lain, Prabowo menyatakan pihaknya tidak ada persiapan khusus dalam mengawal suara pemilih. Dia pun mempercayai kekuatan rakyat Indonesia. Saya percaya dengan kekuatan rakyat, tukasnya. Di sisi lain, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku optimis lolos ke putaran kedua Pilpres 2024.
Anies mengatakan sedianya rakyat Indonesia menginginkan kondisi hidup yang lebih baik. Rakyat Indonesia menginginkan adanya kondisi hidup yang lebih baik, keluarga-keluarga yang ingin lebih baik dan lapangan pekerjaan yang lebih mudah, biaya pendidikan lebih murah, harga-harga lebih murah, lalu juga makin banyak yang merasakan kita ingin iklim demokrasi yang lebih sehat, ujar Anies di Posko Pemenangan Amin, Jalan Diponegoro 10, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Dirinya mengatakan masyarakat menginginkan iklim demokrasi yang menghormati pilihan, yang mengayomi semua. Makin hari suara itu makin lantang, dan untuk itu kita perlu melakukan perubahan. Jadi rasanya yang ingin perubahan makin hari makin banyak, alhamdulillah, tutur Anies. Menurut Anies, antusiasme masyarakat sangat besar dari pagi hari waktu pemungutan suara. Dirinya mengaku merasa terhormat dapat melakukan kampanye dengan terhormat, penuh dengan kerja-kerja yang sepenuh hati yang dikerjakan swadaya, swakarsa dan puncaknya kemarin kita lihat pada kegiatan di JIS kemarin, tuturnya. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menggunakan hak pilihnya di TPS 33 Bojongkoneng, Bogor, Rabu 14 Februari. Saat tiba di lokasi TPS, Prabowo memilih melewati jalan becek akibat hujan di lapangan GDR Curug untuk menuju ke TPS 33. Prabowo datang mencoblos dengan didampingi para ajudannya termasuk Mayor Teddy Indrawijaya. Prabowo terlihat sempat memegang bahu Mayor Teddy saat berjalan menuju TPS. Ia memilih melewati jalan becek dan menghindari karpet hijau yang telah disediakan. Prabowo kemudian ikut mengantre bersama dengan warga untuk menggunakan hak pilihnya. Setelah menunggu beberapa menit, Capres nomor urut 2 itu kemudian menuju bilik suara. Prabowo kemudian mencelupkan dua jarinya ke tinta ungu dan memamerkannya. Halo, selamat siang saudara. Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Yuwanita. Calon Presiden atau Capres nomor urut 1 Anies Baswedan tiba di tempat pemungutan suara atau TPS yang berada di kawasan tempat tinggalnya, yaitu TPS 60 Jalan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Rabu 14 Februari 2024 pagi. Anies yang didampingi ibunda, istri, anak, serta menantu tiba di TPS 60 segera pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Dalam perjalanan menuju TPS, terlihat Anies mendorong kursi roda sang ibu. Saat tiba di TPS 60, anak pertama Anies, Mutiara Baswedan, menjadi yang pertama mencoblos. Sementara Anies beserta keluarganya duduk menunggu giliran mereka. Mutiara terlihat membuka surat suara di hadapan KPPS sebelum dibawa masuk ke bilik suara. Sebelum mencoblos, Anies menjalani salat subuh berjamaah bersama keluarganya di rumah. Sebelumnya juga diketahui, Capres nomor urut 1 tersebut menjadi imam salat di belakangnya ada anak-anaknya serta istri Ferry Farhati dan ibu Anies Aliyah Rashid sebagai makmum. Diketahui sebelumnya, saudara, saat salat subuh, Anies juga mengaku membacakan surat Ad-Duha. Seusai salat, tampak Anies dan anak-anaknya saling bercengkrama dan berbincang. Anies pun juga diketahui sudah selesai melakukan pencoblosan pada pemilu 2024 pagi tadi. Beliau keluar di sini ya. Siap. Oh iya ya, Pak. Jangan dorong, belakang jangan dorong. Jangan dorong belakang. Terus. Dan mengalihkan ke TPS nomor 060 di belakang sini. Jadi kita akan sama-sama jalan, dan ini memang hujan, tapi pengalaman kita dulu
hujan tidak melunturkan semangat, panas tidak melelehkan semangat. Jadi jalan terus. Dan saya juga mengajak kepada semua dimanapun di seluruh Indonesia, dalam kondisi cuaca apapun, kita tetap berangkat ke TPS. Kita segerakan, kami juga termasuk berangkat awal nih, supaya bisa tuntas lebih awal. Alhamdulillah, Ibu yang terdaftarnya tentunya Prabowo pasrah apapun hasil Pilpres 2024, Anies optimistis putaran kedua. Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto menyampaikan pihaknya bakal pasrah apapun hasil dari pemilihan presiden, Pilpres 2024 kali ini. Dia pun bakal menerima apapun keputusan yang diputuskan dari Allah SWT. Saya pasrah apapun keputusan yang Maha Kuasa saya terima, ucap Prabowo saat ditemui di kediamannya di Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Ia pun berharap semuanya juga memiliki mengerti dan menerika apapun yang menjadi keputusan rakyat Indonesia. Namun, ia memahami setiap persaingan pastilah ada yang akan mengalami kekecewaan. Saya berharap semua pihak mengerti ini untuk tujuan yang besar. Jadi kita waspada, janganlah mungkin ada dalam setiap persaingan pasti ada yang kecewa, tidak mencapai hasil-hasilnya yang diinginkan, katanya. Di sisi lain, Prabowo menyatakan pihaknya tidak ada persiapan khusus dalam mengawal suara pemilih. Dia pun mempercayai kekuatan rakyat Indonesia. Saya percaya dengan kekuatan rakyat, tukasnya. Di sisi lain, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku optimis lolos ke putaran kedua Pilpres 2024. Anies mengatakan sedianya rakyat Indonesia menginginkan kondisi hidup yang lebih baik. Rakyat Indonesia menginginkan adanya kondisi hidup yang lebih baik, keluarga-keluarga yang ingin lebih baik dan lapangan pekerjaan yang lebih mudah, biaya pendidikan lebih murah, harga-harga lebih murah, lalu juga makin banyak yang merasakan kita ingin iklim demokrasi yang lebih sehat, ujar Anies di Posko Pemenangan Amin, Jalan Diponegoro 10, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Dirinya mengatakan masyarakat menginginkan iklim demokrasi yang menghormati pilihan, yang mengayomi semua. Makin hari suara itu makin lantang, dan untuk itu kita perlu melakukan perubahan. Jadi rasanya yang ingin perubahan makin hari makin banyak, alhamdulillah, tutur Anies. Menurut Anies, antusiasme masyarakat sangat besar dari pagi hari waktu pemungutan suara. Dirinya mengaku merasa terhormat dapat melakukan kampanye dengan terhormat, penuh dengan kerja-kerja yang sepenuh hati yang dikerjakan swadaya, swakarsa dan puncaknya kemarin kita lihat pada kegiatan di JIS kemarin, tuturnya. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menggunakan hak pilihnya di TPS 33 Bojongkoneng, Bogor, Rabu 14 Februari. Saat tiba di lokasi TPS, Prabowo memilih melewati jalan becek akibat hujan di lapangan GDR Curug untuk menuju ke TPS 33. Prabowo datang mencoblos dengan didampingi para ajudannya termasuk Mayor Teddy Indrawijaya. Prabowo terlihat sempat memegang bahu Mayor Teddy saat berjalan menuju TPS. Ia memilih melewati jalan becek dan menghindari karpet hijau yang telah disediakan. Prabowo kemudian ikut mengantre bersama dengan warga untuk menggunakan hak pilihnya. Setelah menunggu beberapa menit, Capres nomor urut 2 itu kemudian menuju bilik suara. Prabowo kemudian mencelupkan dua jarinya ke tinta ungu dan memamerkannya. Halo, selamat siang saudara. Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Yuwanita. Calon Presiden atau Capres nomor urut 1 Anies Baswedan tiba di tempat pemungutan suara atau TPS yang berada di kawasan tempat tinggalnya, yaitu TPS 60 Jalan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Rabu 14 Februari 2024 pagi. Anies yang didampingi ibunda, istri, anak, serta menantu tiba di TPS 60 segera pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Dalam perjalanan menuju TPS, terlihat Anies mendorong kursi roda sang ibu. Saat tiba di TPS 60, anak pertama Anies, Mutiara Baswedan, menjadi yang pertama mencoblos. Sementara Anies beserta keluarganya duduk menunggu giliran mereka.
Mutiara terlihat membuka surat suara di hadapan KPPS sebelum dibawa masuk ke bilik suara. Sebelum mencoblos, Anies menjalani salat subuh berjamaah bersama keluarganya di rumah. Sebelumnya juga diketahui, Capres nomor urut 1 tersebut menjadi imam salat di belakang ada anak-anaknya serta istri Ferry Farhati dan Ibu Anies Alia Rashid sebagai makmum. Diketahui sebelumnya, saudara, saat salat subuh, Anies juga mengaku membacakan surat Ad-Duha. Seusai salat, tampak Anies dan anak-anaknya saling bercengkrama dan berbincang. Anies pun juga diketahui sudah selesai melakukan pencoblosan pada pemilu 2024 pagi tadi. Beliau keluar di sini ya. Siap. Oh iya, iya, Pak. Jangan dorong, buatan jangan dorong. Jangan dorong buatan. Oke, Pak, tahan. Ini sini, Pak. Sini, Pak. Dan mengalihkan ke TPS nomor 060 di belakang sini. Jadi kita akan sama-sama jalan, dan ini memang hujan, tapi pengalaman kita dulu, hujan tidak melunturkan semangat, panas tidak melelehkan semangat. Jadi jalan terus. Dan saya juga mengajak kepada semua dimanapun di seluruh Indonesia, dalam kondisi baca apapun, kita tetap berangkat ke TPS. Kita segerakan, kami juga termasuk berangkat awal nih, supaya bisa tuntas lebih awal. Alhamdulillah, Ibu yang terdaftarnya sebetulnya Prabowo pasrah apapun hasil Pilpres 2024, Anies optimistis putaran kedua. Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto menyampaikan pihaknya bakal pasrah apapun hasil dari pemilihan presiden, Pilpres 2024 kali ini. Dia pun bakal menerima apapun keputusan yang diputuskan dari Allah SWT. Saya pasrah apapun keputusan yang Maha Kuasa saya terima, ucap Prabowo saat ditemui di kediamannya di Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Ia pun berharap semuanya juga memiliki mengerti dan menerika apapun yang menjadi keputusan rakyat Indonesia. Namun, ia memahami setiap persaingan pastilah ada yang akan mengalami kekecewaan. Saya berharap semua pihak mengerti ini untuk tujuan yang besar. Jadi kita waspada, janganlah mungkin ada dalam setiap persaingan pasti ada yang kecewa, tidak mencapai hasil-hasilnya yang diinginkan, katanya. Di sisi lain, Prabowo menyatakan pihaknya tidak ada persiapan khusus dalam mengawal suara pemilih. Dia pun mempercayai kekuatan rakyat Indonesia. Saya percaya dengan kekuatan rakyat, tukasnya. Di sisi lain, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku optimis lolos ke putaran kedua Pilpres 2024. Anies mengatakan sedianya rakyat Indonesia menginginkan kondisi hidup yang lebih baik. Rakyat Indonesia menginginkan adanya kondisi hidup yang lebih baik, keluarga-keluarga yang ingin lebih baik dan lapangan pekerjaan yang lebih mudah, biaya pendidikan lebih murah, harga-harga lebih murah, lalu juga makin banyak yang merasakan kita ingin iklim demokrasi yang lebih sehat, ujar Anies di Posko Pemenangan Amin, Jalan Diponegoro 10, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Dirinya mengatakan masyarakat menginginkan iklim demokrasi yang menghormati pilihan, yang mengayomi semua. Makin hari suara itu makin lantang, dan untuk itu kita perlu melakukan perubahan. Jadi rasanya yang ingin perubahan makin hari makin banyak, alhamdulillah, tutur Anies. Menurut Anies, antusiasme masyarakat sangat besar dari pagi hari waktu pemungutan suara.
Dirinya mengaku merasa terhormat dapat melakukan kampanye dengan terhormat. Penuh dengan kerja-kerja yang sepenuh hati yang dikerjakan swadaya, swakarsa dan puncaknya kemarin kita lihat pada kegiatan di JIS kemarin, tuturnya. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menggunakan hak pilihnya di TPS 33 Bojongkoneng, Bogor, Rabu 14 Februari. Saat tiba di lokasi TPS, Prabowo memilih melewati jalan becek akibat hujan di lapangan GDR Curug untuk menuju ke TPS 33. Prabowo datang mencoblos dengan didampingi para ajudannya termasuk Mayor Teddy Indrawijaya. Prabowo terlihat sempat memegang bahu Mayor Teddy saat berjalan menuju TPS. Ia memilih melewati jalan becek dan menghindari karpet hijau yang telah disediakan. Prabowo kemudian ikut mengantre bersama dengan warga untuk menggunakan hak pilihnya. Setelah menunggu beberapa menit, Capres nomor urut 2 itu kemudian menuju bilik suara. Prabowo kemudian mencelupkan dua jarinya ke tinta ungu dan memamerkannya. Halo, selamat siang saudara. Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Yuwanita. Calon Presiden atau Capres nomor urut 1 Anies Baswedan tiba di tempat pemungutan suara atau TPS yang berada di kawasan tempat tinggalnya, yaitu TPS 60 Jalan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Rabu 14 Februari 2024 pagi. Anies yang didampingi ibunda, istri, anak, serta menantu tiba di TPS 60 segera pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Dalam perjalanan menuju TPS, terlihat Anies mendorong kursi roda sang ibu. Saat tiba di TPS 60, anak pertama Anies, Mutiara Baswedan, menjadi yang pertama mencoblos. Sementara Anies beserta keluarganya duduk menunggu giliran mereka. Mutiara terlihat membuka surat suara di hadapan KPPS sebelum dibawa masuk ke bilik suara. Sebelum mencoblos, Anies menjalani salat subuh berjamaah bersama keluarganya di rumah. Sebelumnya juga diketahui, Capres nomor urut 1 tersebut menjadi imam salat di belakangnya ada anak-anaknya serta istri Ferry Farhati dan ibu Anies Alia Rashid sebagai makmum. Diketahui sebelumnya, saudara, saat salat subuh, Anies juga mengaku membacakan surat Ad-Duha. Seusai salat, tampak Anies dan anak-anaknya saling bercengkrama dan berbincang. Anies pun juga diketahui sudah selesai melakukan pencoblosan pada pemilu 2024 pagi tadi. Beliau keluar di sini ya. Siap. Oh iya, iya, Pak. Jangan dorong, belakang jangan dorong. Jangan dorong belakang. Oke, Pak, tahan. Ini sini, Pak. Sini, Pak. Dan mengalihkan ke TPS nomor 060 di belakang sini. Jadi kita akan sama-sama jalan, dan ini memang hujan, tapi pengalaman kita dulu, hujan tidak melunturkan semangat, panas tidak melelehkan semangat. Jadi jalan terus. Dan saya juga mengajak kepada semua dimanapun di seluruh Indonesia, dalam kondisi cuaca apapun, kita tetap berangkat ke TPS. Kita segerakan, kami juga termasuk berangkat awal nih, supaya bisa tuntas lebih awal. Alhamdulillah, Ibu yang terdaftarnya sebetulnya. Prabowo pasrah apapun hasil Pilpres 2024, Anies optimistis putaran kedua. Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto menyampaikan pihaknya bakal pasrah apapun hasil dari pemilihan presiden, Pilpres 2024 kali ini. Dia pun bakal menerima apapun keputusan yang diputuskan dari Allah SWT. Saya pasrah apapun keputusan yang Maha Kuasa saya terima.
ucap Prabowo saat ditemui di kediamannya di Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Ia pun berharap semuanya juga memiliki mengerti dan menerika apapun yang menjadi keputusan rakyat Indonesia. Namun, ia memahami setiap persaingan pastilah ada yang akan mengalami kekecewaan. Saya berharap semua pihak mengerti ini untuk tujuan yang besar. Jadi kita waspada, janganlah mungkin ada dalam setiap persaingan pasti ada yang kecewa, tidak mencapai hasil-hasilnya yang diinginkan, katanya. Di sisi lain, Prabowo menyatakan pihaknya tidak ada persiapan khusus dalam mengawal suara pemilih. Dia pun mempercayai kekuatan rakyat Indonesia. Saya percaya dengan kekuatan rakyat, tukasnya. Di sisi lain, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku optimis lolos ke putaran kedua Pilpres 2024. Anies mengatakan sedianya rakyat Indonesia menginginkan kondisi hidup yang lebih baik. Rakyat Indonesia menginginkan adanya kondisi hidup yang lebih baik, keluarga-keluarga yang ingin lebih baik dan lapangan pekerjaan yang lebih mudah, biaya pendidikan lebih murah, harga-harga lebih murah, lalu juga makin banyak yang merasakan kita ingin iklim demokrasi yang lebih sehat, ujar Anies di Posko Pemenangan Amin, Jalan Diponegoro 10, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Dirinya mengatakan masyarakat menginginkan iklim demokrasi yang menghormati pilihan, yang mengayomi semua. Makin hari suara itu makin lantang, dan untuk itu kita perlu melakukan perubahan. Jadi rasanya yang ingin perubahan makin hari makin banyak, alhamdulillah, tutur Anies. Menurut Anies, antusiasme masyarakat sangat besar dari pagi hari waktu pemungutan suara. Dirinya mengaku merasa terhormat dapat melakukan kampanye dengan terhormat. Penuh dengan kerja-kerja yang sepenuh hati yang dikerjakan swadaya, swakarsa dan puncaknya kemarin kita lihat pada kegiatan di JIS kemarin, tuturnya. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menggunakan hak pilihnya di TPS 33 Bojongkoneng, Bogor, Rabu 14 Februari. Saat tiba di lokasi TPS, Prabowo memilih melewati jalan becek akibat hujan di lapangan GDR Curug untuk menuju ke TPS 33. Prabowo datang mencoblos dengan didampingi para ajudannya termasuk Mayor Teddy Indrawijaya. Prabowo terlihat sempat memegang bahu Mayor Teddy saat berjalan menuju TPS. Ia memilih melewati jalan becek dan menghindari karpet hijau yang telah disediakan. Prabowo kemudian ikut mengantre bersama dengan warga untuk menggunakan hak pilihnya. Setelah menunggu beberapa menit, Capres nomor urut 2 itu kemudian menuju bilik suara. Prabowo kemudian mencelupkan dua jarinya ke tinta ungu dan memamerkannya. Halo, selamat siang saudara. Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Yuwanita. Calon Presiden atau Capres nomor urut 1 Anies Baswedan tiba di tempat pemungutan suara atau TPS yang berada di kawasan tempat tinggalnya, yaitu TPS 60 Jalan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Rabu 14 Februari 2024 pagi. Anies yang didampingi ibunda, istri, anak, serta menantu tiba di TPS 60 segera pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Dalam perjalanan menuju TPS, terlihat Anies mendorong kursi roda sang ibu. Saat tiba di TPS 60, anak pertama Anies, Mutiara Baswedan, menjadi yang pertama mencoblos. Sementara Anies beserta keluarganya duduk menunggu giliran mereka. Mutiara terlihat membuka surat suara di hadapan KPPS sebelum dibawa masuk ke bilik suara. Sebelum mencoblos, Anies menjalani salat subuh berjamaah bersama keluarganya di rumah. Sebelumnya juga diketahui, Capres nomor urut 1 tersebut menjadi imam salat di belakangnya ada anak-anaknya serta istri Ferry Farhati dan ibu Anies Alia Rashid sebagai makmum. Diketahui sebelumnya, saudara, saat salat subuh, Anies juga mengaku membacakan surat Ad-Duha. Seusai salat, tampak Anies dan anak-anaknya saling bercengkrama dan berbincang. Anies pun juga diketahui sudah selesai melakukan pencoblosan pada pemilu 2024 pagi tadi. Beliau keluar di sini ya. Oh iya, iya.
Jangan dorong buatan, jangan dorong buatan. Sini Pak. Dan mengalihkan ke TPS nomor 060 di belakang sini. Jadi kita akan sama-sama jalan, dan ini memang hujan, tapi pengalaman kita dulu, hujan tidak melunturkan semangat, panas tidak melelehkan semangat. Jadi jalan terus. Dan saya juga mengajak kepada semua dimanapun di seluruh Indonesia, dalam kondisi cuaca apapun, kita tetap berangkat ke TPS. Kita segerakan, kami juga termasuk berangkat awal nih, supaya bisa tuntas lebih awal. Alhamdulillah, Ibu yang terdaftarnya sebetulnya Prabowo pasrah apapun hasil Pilpres 2024, Anies optimistis putaran kedua. Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto menyampaikan pihaknya bakal pasrah apapun hasil dari pemilihan presiden, Pilpres 2024 kali ini. Dia pun bakal menerima apapun keputusan yang diputuskan dari Allah SWT. Saya pasrah apapun keputusan yang Maha Kuasa saya terima, ucap Prabowo saat ditemui di kediamannya di Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Ia pun berharap semuanya juga memiliki mengerti dan menerika apapun yang menjadi keputusan rakyat Indonesia. Namun, ia memahami setiap persaingan pastilah ada yang akan mengalami kekecewaan. Saya berharap semua pihak mengerti ini untuk tujuan yang besar. Jadi kita waspada, janganlah mungkin ada dalam setiap persaingan pasti ada yang kecewa, tidak mencapai hasil-hasilnya yang diinginkan, katanya. Di sisi lain, Prabowo menyatakan pihaknya tidak ada persiapan khusus dalam mengawal suara pemilih. Dia pun mempercayai kekuatan rakyat Indonesia. Saya percaya dengan kekuatan rakyat, tukasnya. Di sisi lain, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku optimis lolos ke putaran kedua Pilpres 2024. Anies mengatakan sedianya rakyat Indonesia menginginkan kondisi hidup yang lebih baik. Rakyat Indonesia menginginkan adanya kondisi hidup yang lebih baik, keluarga-keluarga yang ingin lebih baik dan lapangan pekerjaan yang lebih mudah, biaya pendidikan lebih murah, harga-harga lebih murah, lalu juga makin banyak yang merasakan kita ingin iklim demokrasi yang lebih sehat, ujar Anies di Posko Pemenangan Amin, Jalan Diponegoro 10, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Dirinya mengatakan masyarakat menginginkan iklim demokrasi yang menghormati pilihan, yang mengayomi semua. Makin hari suara itu makin lantang, dan untuk itu kita perlu melakukan perubahan. Jadi rasanya yang ingin perubahan makin hari makin banyak, alhamdulillah, tutur Anies. Menurut Anies, antusiasme masyarakat sangat besar dari pagi hari waktu pemungutan suara. Dirinya mengaku merasa terhormat dapat melakukan kampanye dengan terhormat, penuh dengan kerja-kerja yang sepenuh hati yang dikerjakan swadaya, swakarsa dan puncaknya kemarin kita lihat pada kegiatan di JIS kemarin, tuturnya. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menggunakan hak pilihnya di TPS 33 Bojongkoneng, Bogor, Rabu 14 Februari. Saat tiba di lokasi TPS, Prabowo memilih melewati jalan becek akibat hujan di lapangan GDR Curug untuk menuju ke TPS 33. Prabowo datang mencoblos dengan didampingi para ajudannya termasuk Mayor Teddy Indrawijaya. Prabowo terlihat sempat memegang bahu Mayor Teddy saat berjalan menuju TPS. Ia memilih melewati jalan becek dan menghindari karpet hijau yang telah disediakan. Prabowo kemudian ikut mengantre bersama dengan warga untuk menggunakan hak pilihnya. Setelah menunggu beberapa menit, Capres nomor urut 2 itu kemudian menuju bilik suara.
Prabowo kemudian mencelupkan dua jarinya ke tinta ungu dan memamerkannya. Halo, selamat siang saudara. Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Yuwanita. Calon Presiden atau Capres nomor urut 1 Anies Baswedan tiba di tempat pemungutan suara atau TPS yang berada di kawasan tempat tinggalnya, yaitu TPS 60 Jalan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Rabu 14 Februari 2024 pagi. Anies yang didampingi ibunda, istri, anak, serta menantu tiba di TPS 60 segera pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Dalam perjalanan menuju TPS, terlihat Anies mendorong kursi roda sang ibu. Saat tiba di TPS 60, anak pertama Anies, Mutiara Baswedan, menjadi yang pertama mencoblos. Sementara Anies beserta keluarganya duduk menunggu giliran mereka. Mutiara terlihat membuka surat suara di hadapan KPPS sebelum dibawa masuk ke bilik suara. Sebelum mencoblos, Anies menjalani salat subuh berjamaah bersama keluarganya di rumah. Sebelumnya juga diketahui, Capres nomor urut 1 tersebut menjadi imam salat di belakangnya ada anak-anaknya serta istri Ferry Farhati dan ibu Anies Alia Rashid sebagai makmum. Diketahui sebelumnya, saudara, saat salat subuh, Anies juga mengaku membacakan surat Ad-Duha. Seusai salat, tampak Anies dan anak-anaknya saling bercengkrama dan berbincang. Anies pun juga diketahui sudah selesai melakukan pencoblosan pada pemilu 2024 pagi tadi. Beliau keluar di sini ya. Siap. Oh iya, iya, Pak. Jangan dorong, belakang jangan dorong. Jangan dorong belakang. Oke Pak, tahan. Ini sini Pak. Sini Pak. Dan mengalihkan ke TPS nomor 060 di belakang sini. Jadi kita akan sama-sama jalan, dan ini memang hujan, tapi pengalaman kita dulu, hujan tidak melunturkan semangat, panas tidak melelehkan semangat. Jadi jalan terus. Dan saya juga mengajak kepada semua dimanapun di seluruh Indonesia, dalam kondisi cuaca apapun, kita tetap berangkat ke TPS. Kita segerakan, kami juga termasuk berangkat awal nih, supaya bisa tuntas lebih awal. Alhamdulillah, Ibu yang terdaftarnya sebetulnya. Prabowo pasrah apapun hasil Pilpres 2024, Anies optimistis putaran kedua. Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto menyampaikan pihaknya bakal pasrah apapun hasil dari pemilihan presiden, Pilpres 2024 kali ini. Dia pun bakal menerima apapun keputusan yang diputuskan dari Allah SWT. Saya pasrah apapun keputusan yang Maha Kuasa saya terima, ucap Prabowo saat ditemui di kediamannya di Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Ia pun berharap semuanya juga memiliki mengerti dan menerika apapun yang menjadi keputusan rakyat Indonesia. Namun, ia memahami setiap persaingan pastilah ada yang akan mengalami kekecewaan. Saya berharap semua pihak mengerti ini untuk tujuan yang besar. Jadi kita waspada, janganlah mungkin ada dalam setiap persaingan pasti ada yang kecewa, tidak mencapai hasil-hasilnya yang diinginkan, katanya. Di sisi lain, Prabowo menyatakan pihaknya tidak ada persiapan khusus dalam mengawal suara pemilih. Dia pun mempercayai kekuatan rakyat Indonesia. Saya percaya dengan kekuatan rakyat, tukasnya. Di sisi lain, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku optimis lolos ke putaran kedua Pilpres 2024.
Anies mengatakan sedianya rakyat Indonesia menginginkan kondisi hidup yang lebih baik. Rakyat Indonesia menginginkan adanya kondisi hidup yang lebih baik, keluarga-keluarga yang ingin lebih baik dan lapangan pekerjaan yang lebih mudah, biaya pendidikan lebih murah, harga-harga lebih murah, lalu juga makin banyak yang merasakan kita ingin iklim demokrasi yang lebih sehat, ujar Anies di Posko Pemenangan Amin, Jalan Diponegoro 10, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Dirinya mengatakan masyarakat menginginkan iklim demokrasi yang menghormati pilihan, yang mengayomi semua. Makin hari suara itu makin lantang, dan untuk itu kita perlu melakukan perubahan. Jadi rasanya yang ingin perubahan makin hari makin banyak, alhamdulillah, tutur Anies. Menurut Anies, antusiasme masyarakat sangat besar dari pagi hari waktu pemungutan suara. Dirinya mengaku merasa terhormat dapat melakukan kampanye dengan terhormat, penuh dengan kerja-kerja yang sepenuh hati yang dikerjakan swadaya, swakarsa dan puncaknya kemarin kita lihat pada kegiatan di JIS kemarin, tuturnya. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menggunakan hak pilihnya di TPS 33 Bojongkoneng, Bogor, Rabu 14 Februari. Saat tiba di lokasi TPS, Prabowo memilih melewati jalan becek akibat hujan di lapangan GDR Curug untuk menuju ke TPS 33. Prabowo datang mencoblos dengan didampingi para ajudannya termasuk Mayor Teddy Indrawijaya. Prabowo terlihat sempat memegang bahu Mayor Teddy saat berjalan menuju TPS. Ia memilih melewati jalan becek dan menghindari karpet hijau yang telah disediakan. Prabowo kemudian ikut mengantre bersama dengan warga untuk menggunakan hak pilihnya. Setelah menunggu beberapa menit, Capres nomor urut 2 itu kemudian menuju bilik suara. Prabowo kemudian mencelupkan dua jarinya ke tinta ungu dan memamerkannya. Halo, selamat siang saudara. Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Yuwanita. Calon Presiden atau Capres nomor urut 1 Anies Baswedan tiba di tempat pemungutan suara atau TPS yang berada di kawasan tempat tinggalnya, yaitu TPS 60 Jalan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Rabu 14 Februari 2024 pagi. Anies yang didampingi ibunda, istri, anak, serta menantu tiba di TPS 60 segera pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Dalam perjalanan menuju TPS, terlihat Anies mendorong kursi roda sang ibu. Saat tiba di TPS 60, anak pertama Anies, Mutiara Baswedan, menjadi yang pertama mencoblos. Sementara Anies beserta keluarganya duduk menunggu giliran mereka. Mutiara terlihat membuka surat suara di hadapan KPPS sebelum dibawa masuk ke bilik suara. Sebelum mencoblos, Anies menjalani salat subuh berjamaah bersama keluarganya di rumah. Sebelumnya juga diketahui, Capres nomor urut 1 tersebut menjadi imam salat di belakangnya ada anak-anaknya serta istri Ferry Farhati dan ibu Anies Aliyah Rashid sebagai makmum. Diketahui sebelumnya, saudara, saat salat subuh, Anies juga mengaku membacakan surat Ad-Duha. Seusai salat, tampak Anies dan anak-anaknya saling bercengkrama dan berbincang. Anies pun juga diketahui sudah selesai melakukan pencoblosan pada pemilu 2024 pagi tadi. Beliau keluar di sini ya. Siap. Oh iya. Jangan dorong, jangan dorong belakang. Terus. Oke, Pak, tahan. Ini sini, Pak. Sini, Pak. Dan mengalihkan ke TPS nomor 060 di belakang sini. Jadi kita akan sama-sama jalan, dan ini memang hujan, tapi pengalaman kita dulu
hujan tidak melunturkan semangat, panas tidak melelehkan semangat. Jadi jalan terus. Dan saya juga mengajak kepada semua dimanapun di seluruh Indonesia, dalam kondisi cuaca apapun, kita tetap berangkat ke TPS. Kita segerakan, kami juga termasuk berangkat awal nih, supaya bisa tuntas lebih awal. Alhamdulillah, Ibu yang terdaftarnya sebetulnya Prabowo pasrah apapun hasil Pilpres 2024, Anies optimistis putaran kedua. Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto menyampaikan pihaknya bakal pasrah apapun hasil dari pemilihan presiden, Pilpres 2024 kali ini. Dia pun bakal menerima apapun keputusan yang diputuskan dari Allah SWT. Saya pasrah apapun keputusan yang Maha Kuasa saya terima, ucap Prabowo saat ditemui di kediamannya di Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Ia pun berharap semuanya juga memiliki mengerti dan menerika apapun yang menjadi keputusan rakyat Indonesia. Namun, ia memahami setiap persaingan pastilah ada yang akan mengalami kekecewaan. Saya berharap semua pihak mengerti ini untuk tujuan yang besar. Jadi kita waspada, janganlah mungkin ada dalam setiap persaingan pasti ada yang kecewa, tidak mencapai hasil-hasilnya yang diinginkan, katanya. Di sisi lain, Prabowo menyatakan pihaknya tidak ada persiapan khusus dalam mengawal suara pemilih. Dia pun mempercayai kekuatan rakyat Indonesia. Saya percaya dengan kekuatan rakyat, tukasnya. Di sisi lain, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku optimis lolos ke putaran kedua Pilpres 2024. Anies mengatakan sedianya rakyat Indonesia menginginkan kondisi hidup yang lebih baik. Rakyat Indonesia menginginkan adanya kondisi hidup yang lebih baik. Keluarga-keluarga yang ingin lebih baik dan lapangan pekerjaan yang lebih mudah, biaya pendidikan lebih murah, harga-harga lebih murah, lalu juga makin banyak yang merasakan kita ingin iklim demokrasi yang lebih sehat, ujar Anies di Posko Pemenangan Amin, Jalan Diponegoro 10, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Dirinya mengatakan masyarakat menginginkan iklim demokrasi yang menghormati pilihan, yang mengayomi semua. Makin hari suara itu makin lantang, dan untuk itu kita perlu melakukan perubahan. Jadi rasanya yang ingin perubahan makin hari makin banyak, alhamdulillah, tutur Anies. Menurut Anies, antusiasme masyarakat sangat besar dari pagi hari waktu pemungutan suara. Dirinya mengaku merasa terhormat dapat melakukan kampanye dengan terhormat, penuh dengan kerja-kerja yang sepenuh hati yang dikerjakan swadaya, swakarsa dan puncaknya kemarin kita lihat pada kegiatan di JIS kemarin, tuturnya. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menggunakan hak pilihnya di TPS 33 Bojongkoneng, Bogor, Rabu 14 Februari. Saat tiba di lokasi TPS, Prabowo memilih melewati jalan becek akibat hujan di lapangan GDR Curug untuk menuju ke TPS 33. Prabowo datang mencoblos dengan didampingi para ajudannya termasuk Mayor Teddy Indrawijaya. Prabowo terlihat sempat memegang bahu Mayor Teddy saat berjalan menuju TPS. Ia memilih melewati jalan becek dan menghindari karpet hijau yang telah disediakan. Prabowo kemudian ikut mengantre bersama dengan warga untuk menggunakan hak pilihnya. Setelah menunggu beberapa menit, Capres nomor urut 2 itu kemudian menuju bilik suara. Prabowo kemudian mencelupkan 2 jarinya ke tinta ungu dan memamerkannya. Halo, selamat siang saudara. Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Yuwanita. Calon Presiden atau Capres nomor urut 1 Anies Baswedan tiba di tempat pemungutan suara atau TPS yang berada di kawasan tempat tinggalnya, yaitu TPS 60 Jalan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Rabu 14 Februari 2024 pagi. Anies yang didampingi ibunda, istri, anak, serta menantu tiba di TPS 60 segera pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Dalam perjalanan menuju TPS, terlihat Anies mendorong kursi roda sang ibu. Saat tiba di TPS 60, anak pertama Anies, Mutiara Baswedan, menjadi yang pertama mencoblos. Sementara Anies beserta keluarganya duduk menunggu giliran mereka.
Mutiara terlihat membuka surat suara di hadapan KPPS sebelum dibawa masuk ke bilik suara. Sebelum mencoblos, Anies menjalani salat subuh berjamaah bersama keluarganya di rumah. Sebelumnya juga diketahui, Capres nomor urut 1 tersebut menjadi imam salat di belakang ada anak-anaknya serta istri Ferry Farhati dan Ibu Anies Aliyah Rashid sebagai makmum. Diketahui sebelumnya, saudara, saat salat subuh, Anies juga mengaku membacakan surat Ad-Duha. Seusai salat, tampak Anies dan anak-anaknya saling bercengkrama dan berbincang. Anies pun juga diketahui sudah selesai melakukan pencoblosan pada pemilu 2024 pagi tadi. Beliau keluar di sini ya. Siap. Oh iya, ya, Pak.